Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, al-mukarram, mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Al-Mukarramah, Ibu Nyai Safatul Ummah Al-Mukarram, beliau Bapak Maulana Subhi Azal Sani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, sekaligus Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah, segenap pengurus organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah yang senantiasa kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene napa kula lan panjenengan sedaya sampai saat ini tasih dipun paringi nikmat kesempatan, nikmat sehat. Mudah-mudahan ketambahan nikmat panjang umur yang bermanfaat, umur yang barokah. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng junjungan kita Baginda Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam. Beliau rahmatan lil alamin. Beliau suri tauladan, contoh yang baik yang patut kita contoh sebagai umat Islam. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang senantiasa membimbing rohani kula lan sedaya.
Pro Bapak, Pro Ibu yang kami muliakan, di dalam pertemuan pada hari ini perlu saya sampaikan sehubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, mengingat pada hari ini masih bulan Agustus, semarak di Indonesia peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh pada hari Jumat Legi, bulan Ramadan, bulan ke-9 tahun 1365 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bapak Ibu yang kami hormati, bangsa Indonesia sebelum menjadi bangsa jajahan, bangsa Indonesia ini pernah mengalami menjadi bangsa yang merdeka, menguasai tanah airnya sendiri yang pulaunya beribu-ribu, menguasai harta benda tanah airnya yang tidak ada tolak bandingnya, menguasai lautan yang luas, menguasai daratan yang luas. Bangsa Indonesia yang terhormat, setelah kedatangan bangsa Barat yang rakus, bangsa Indonesia menjadi bangsa jajahan. Sewaktu menjadi bangsa yang jajahan itu, nasib bangsa Indonesia laksana nasibnya ayam. Ia dikurung, ia diberi makan dedek, ia dihalau kian kemari. Waktu ada pesta ria, ayam dipotong. Waktu ada kesusahan, ayam dipotong. Waktu ada kelahiran, ayam dipotong. Waktu ada kematian, ayam dipotong. Itulah gambaran nasib bangsa Indonesia. Adapun sebabnya bangsa Indonesia bisa dijajah, disebabkan satu, karena kebodohan, dua, karena pecah belah. Karena kebodohanlah menjadi kemunduran, karena kebodohanlah menjadi bangsa yang tertipu, karena kebodohanlah menjadi bangsa yang mati tidak terasa bila dijajah. Karena kebodohanlah menjadi bangsa yang mau diadu domba, dipecah belah,
pecah belah, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kelemahan, diadu domba antara suku bangsa dengan suku, antara umat beragama dengan agama lain, antara raja dengan raja lain. Oleh sebab itu, hendaklah diingat. Oleh sebab itu, hendaklah diingat. Diingat betul apakah sebabnya bangsa Indonesia bisa dijajah oleh bangsa lain. Dengan ingat sebab-sebab tersebut, kita haruslah berusaha melenyapkan sebab-sebab yang menjadikan bangsa Indonesia terjajah. Dan kita pun haruslah mengerti apakah hakikat penjajahan itu. Karena tanpa kita mengerti akan hakikat penjajahan, kita pun bisa tertipu lagi. Penjajahan bisa bermacam-macam bentuk, bisa berbaju kasar, bisa berbaju halus, bisa dengan wajah yang seram, bisa dengan wajah yang senyum, bisa berbaju politik, bisa berbaju kebudayaan, bisa berbaju ekonomi, dan lain-lainnya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke-1 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mengapa harus dihapuskan? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di dalam alinea ini ditegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka jelaslah yang harus dihapus dari dunia ini bukan warna kulit, bukan pemerintahan, akan tetapi penjajahan. Kalau begitu, penjajahan itu bukan manusia, penjajahan itu bukan bangsa, penjajahan itu bukan kulit, bukan bentuk, akan tetapi ialah sifat, nafsu serakah, nafsu dolim yang ingin satu, menguasai kekuasaan orang lain, menguasai tanah air orang lain. Nafsu tomak, nafsu serakah, nafsu amarah, inilah yang harus dihapus dari dunia. Ini karena nafsu ini adalah nafsu benalu yang mengotori, merusak manusia, apapun namanya, apapun warna kulitnya, apapun jenisnya, apakah individu, apakah organisasi, apakah di situ bercokol sifat serakah, sifat tomak, sifat dolim, itulah penjajah, dan itulah harus dilenyapkan.
Memang di dunia ini ada dua perkara yang bisa menghancurkan peradaban manusia, yaitu satu, hubbul mal, ambisi harta benda. Dua, hubbul mulk, ambisi tahta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khayru Sulaimanu bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtarul ilma fa'til mulk wal mulki li ikhtiyaril ilmu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu Sulaimanu bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtarul ilma fa'til mulk wal mulki li ikhtiyarihil ilmu. Disuruh memilih Sulaiman antara harta, kerajaan, ilmu, maka Sulaiman memilih ilmu. Maka diberikanlah harta, benda dan tahta, karena Sulaiman memilihnya ilmu. Nabiullah Sulaiman telah diuji oleh Allah Ta'ala 3 perkara. 1. Apakah memilih harta? 2. Apakah memilih tahta? 3. Apakah memilih ilmu? Nabiullah Sulaiman alaihissalam tidak memilih harta. Nabiullah Sulaiman alaihissalam tidak memilih kekuasaan. Akan tetapi Nabiullah Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Bila Sulaiman memilih harta, Sulaiman bisa jadi ambisi harta, dan inilah yang akan menguasai tanah air orang lain. Inilah sifat yang akan merampas harta benda orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'sun kulli khati'atin. Cinta dunia itu kepalanya segala keluputan. Hubbud dunya ra'sun kulli khati'atin. Cinta dunia itu kepalanya segala keluputan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul mali min nasi yu'mi. Hubbul mali minan nasi ya'mi wa yasmi. Cinta harta dari manusia adalah buta dan tuli. Hub artinya cinta, mali artinya harta. Minan nas, maka manusia itu akan menjadi yu'mi, buta, wa yasmi, tuli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yakulul hasanati kama takulun naru al khatoba was sodakotu tanfaul khoti'atan kama yadfa
kamayat fanul ma'u naro wasolatan nurun al mu'min wasyamu junnatun minannar. Dengki itu memakan kebaikan laksana api, maka kayu kering. Dengki itu memakan kebaikan laksana api, makan kayu kering. Sodako itu memadamkan keluputan laksana air, memadamkan api. Sholat itu cahaya orang mukmin. Puasa itu perisai dari neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yufsidul iman kama yufsidus sabru asyara. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat hasud itu merusak iman sebagaimana merusak. Ada lagi dalam hadis Nabi menerangkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'is abdud dirham, telah kalah hamba dinar, telah kalah hamba dirham. Dari hubbul mal, ingin menguasai harta orang lain. Dari hubbul mal timbul hasud. Hasud memakan kebaikan. Dari hubbul mal timbulnya hubbun minan nas. Dari hubbul mal, harga manusia dianggap mainan. Dari hubbul mal, baik jadi but. Dari hubbul mal, adil menjadi dolim, korupsi, suap, dan lain-lain. Bila Sulaiman memilih al-mulki, maka akan menjadi imralis, menguasai negara-negara orang lain. Ini pun menimbulkan tumpah darah yang hebat. Disinilah mulai timbulnya hasudnya iblis kepada Adam. Tapi Sulaiman memilih ilmu, memilih yang abadi, memilih yang tidak habis-habisnya. Al-ilmu itu adalah melebihi al-mal wal mulk. Akhirnya harta dan kerajaan kedua-duanya diberikan kepada Sulaiman, karena Sulaiman memilih ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat Allah akan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memilih ilmu diberikan derajat, yaitu segala bangsa, segala manusia berkewajiban menghilangkan sifat penjajahan itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke-1 menerangkan
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, karena tidak sesuai dengan pri keadilan. Untuk mengetahui nilai kemerdekaan Indonesia, kita haruslah membagi 3 bagian, yaitu 1. Peristiwa sebelum kita merdeka. Nomor 2, kemerdekaan itu sendiri. Nomor 3, hal-hal setelah kita merdeka. Peristiwa-peristiwa sebelum bangsa Indonesia merdeka. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yang luhur, mempunyai keinginan yang luhur. Keinginan ini jauh di dalam jiwa bangsa Indonesia. Meskipun dalam waktu 350 tahun lebih bangsa Indonesia dalam penjajahan, seluruh kekuasaan wilayah tanah air dikuasai penjajahan, dan seluruh harta benda tanah air dikuasai Belanda, akan tetapi suatu yang tidak bisa dikuasai, yaitu cita-cita bangsa Indonesia. Inilah satu-satunya milik bangsa Indonesia yang tidak bisa dipadamkan, tidak bisa dijangkau oleh penjajah, tidak bisa dimatikan, yaitu cita-cita ingin berkehidupan kebangsaan yang bebas, ingin berkehidupan kebangsaan yang bebas. Karena milik satu ini bukan terletak di daratan, bukan terletak di lautan, bukan terletak di organisasi, tapi ada tersimpan jauh di dalam jiwa bangsa Indonesia. Belanda bisa merampas kekuasaan bangsa Indonesia. Belanda bisa menguasai harta benda bangsa Indonesia. Belanda bisa menghancurkan tubuh bangsa Indonesia. Belanda bisa mencerai-berai bangsa Indonesia. Belanda bisa membelenggu, memperbudak bangsa Indonesia, akan tetapi tidak mampu untuk memadamkan cita-cita luhur bangsa Indonesia ini. Disitulah letaknya sumber ikhtiar bangsa Indonesia. Ada kemauan, pasti ada jalan. Bila ada kemauan, keinginan, tidak ada, semua jalan tertutup. Tanpa kemauan, tanpa keinginan yang luhur, bangsa Indonesia tinggal nama, tinggal bentuk, tapi sudah mati. Dari keinginan luhur itulah timbulnya ikhtiar yang dinamakan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia menimbulkan peperangan demi peperangan di seluruh Nusantara ini,
sambung menyambung dari generasi ke generasi. Tahun 1512 Sultan Demak Patiunus perang melawan Portugis di Malaka. Tahun 1522 Maulana Fathaillah Cirebon mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Tahun 1645 Sultan Agung Mataram. Tahun 1650 Sultan Abdul Fattah Banten. Tahun 1660 Sultan Hasanuddin Makassar. Tahun 1635 Sultan Iskandar Muda Aceh. Tahun 1670 Iskandar di Minangkabau. Tahun 1670 Untung Suropati dan Trunojoyo Jawa Timur. Tahun 1676 Tajul Alam Sofiuddin Shah. Tahun 1678 Nurul Anam Taqiyuddin Shah. Tahun 1680 Sekiduddin Inayah Shah. Tahun 1690 Kamalat Shah. Tahun 1755 Pangeran Mangkubumi Mangkubuwono ke-1. Tahun 1801 Nuko bin Sultan Jamaluddin Tidore. Tahun 1809 Sultan Abdul Nasir Jainul Muttaqin Banten. Tahun 1812 Sultan Baharudin Palembang. Tahun 1817 Thomas Matulesi Patimura Maluku. Tahun 1822 Imam Bonjol. Tahun 1830 Pangeran Diponegoro. Tahun 1860 Untosari Kalimantan. Tahun 1850 Patih Jelantik Bali. Tahun 1899 Tengku Umar Aceh. Tahun 1905 Dut Nyadin. Tahun 1895 Anak Agung Made Bali. Tahun 1900 Sisingamaraja Batak. Tahun 1917 Baharudin Palembang dan lain-lainnya, dan masih banyak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan Indonesia, ada pergerakan di bidang politik, ada pergerakan di bidang ekonomi, ada pergerakan di bidang sosial, ada pergerakan di bidang pendidikan. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Syarikat Islam berdiri pada tahun 1911. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November tahun 1912. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari
1926. PNI berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Bapak Ibu yang kami hormati, peristiwa waktu kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 adalah saat yang disebutkan satu saat yang berbahagia, selamat sentosa. Ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea kedua. Ini Bapak Ibu silakan dibuka Undang-Undang Dasarnya. Rakyat Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini ada di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak asasi bangsa Indonesia yang telah dirampas penjajah telah kembali. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke-1. Hak suci abadi dikatakan suci karena atas berkat Allah Zat yang Maha Suci, atas rahmat Allah Zat yang Maha Suci, atas dorongan keinginan luhur, hak fitrah bangsa. Wajiban suci di bulan yang suci Ramadan, dalam keadaan suci puasa Ramadan, di hari yang suci Jumat Legi, di bilangan angka yang suci 17, nuzulul Quran 17, sholat wajib 17 rakaat, kisah Rasul malam Ramadan 17, suci dari minta-minta penjajahan, suci dari hadiahnya pemerintahan Jepang, dengan hati yang suci semata-mata ingin merdeka. Peristiwa setelah tanggal 17 Agustus tahun 1945, tanggal 18 Agustus tahun 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada tanggal dan tahun tersebut Pancasila disahkan menjadi dasar ideal negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sah menjadi dasar konstitusional negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia berdiri tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan dasar disebutkan di dalam alinea kedua, yang merdeka, yang bersatu, yang berdaulat, yang adil, yang makmur, yang mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, keadilan sosial. Mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan terjadi lagi pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda mulai aksi militernya pertama. Tanggal 18 September tahun 1948, PKI berontak di Madiun. Tanggal 21 Juli 1949, aksi kedua luar Jawa mulai. GI, TII, Permesta, PRRI, semuanya itu adalah gangguan terhadap kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan, peristiwa-peristiwa dalam kemerdekaan itu sendiri, peristiwa-peristiwa setelah kemerdekaan, semuanya itu menjadi nilai kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dengan susah payah, dengan pengorbanan yang besar, dengan memakan waktu yang lama, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, perjuangan supaya menjadi bangsa yang besar, sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga yang berbunyi supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang dimaksud berkehidupan yang bebas bukan bebas tidak mengenal batas, bukan bebas sewenang-wenang bertindak, bukan bebas yang kuat menindas yang lemah. Kebebasan seperti ini adalah kebebasannya hayawan rimba yang kuat. Maksudnya bebas ialah bebas mendirikan negara sendiri, bebas melindungi bangsanya, bebas melindungi tanah tumpah darahnya, bebas memajukan kesejahteraan umum, bebas mencerdaskan kehidupan bangsa, bebas ikut melaksanakan ketertiban dunia yang dilandasi dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Secara garis besarnya, kita mempunyai dua kewajiban, yaitu kewajiban ingat akan nikmat kemerdekaan, kewajiban mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini kewajiban kita. Jadi ingat akan nikmat kemerdekaan, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ingat akan nikmat kemerdekaan itu memuat ingat apakah sebab
musababnya bangsa Indonesia kehilangan nikmat kemerdekaan itu beberapa ratus tahun. Ingat akan nasib bangsa Indonesia sewaktu kemerdekaan itu lepas dari bangsa Indonesia. Ingat akan banyaknya pengorbanan-pengorbanan untuk mengembalikan kemerdekaan itu. Ingat akan adanya sebab-sebab bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan kembali. Ingat akan hakikat kemerdekaan itu sendiri. Ingat akan waktunya kemerdekaan itu kita peroleh kembali. Ingat akan kemungkinan-kemungkinan setelah kita mencapai kemerdekaan. Ingat akan banyak pengorbanan waktu mempertahankan kemerdekaan. Itulah yang dimaksud ingat akan nikmat kemerdekaan. Kemudian kewajiban mensyukuri nikmat kemerdekaan. Wajib syukur kepada Allah Ta'ala. Wajib syukur kepada bangsa kita sendiri. Wajib syukur kepada bangsa-bangsa yang ikut membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Wajib benci kepada sifat penjajahan itu. Wajib mempertahankan nikmat kemerdekaan itu. Wajib mengisi nikmat kemerdekaan itu dengan isi yang sesuai dengan kesuciannya dan bermanfaat bagi bangsa kita dan umat manusia pada umumnya. Wajib menghapuskan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kemerdekaan, yakni sifat-sifat yang bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Inilah secara garis besar kewajiban kita sebagai bangsa yang telah menerima nikmat kemerdekaan itu. Apabila kita kupas secara terperinci, maka akan menelan beberapa ratus halaman dan membutuhkan waktu yang lama. Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan pertanyaan ini, ada dua macam jawaban. Satu, jawaban menurut politik. Dua, jawaban menurut hakiki. Apabila pertanyaan itu mengenai umumnya atau mengenai politik, maka bangsa Indonesia dijajah bangsa asing mulai tahun 1595, kemudian tahun 1945 tanggal 17 Agustus merdeka. Kalau mengenai secara hakiki, bangsa Indonesia tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Semuanya itu memang betul dan kenyataan, akan tetapi semuanya itu ditinjau dari segi umum, dari segi ilmu politik kenegaraan, bukan ditinjau dari segi hakiki. Memang betul seluruh tanah air sudah dikuasai Belanda dan seluruh bangsa Indonesia diperbudak, dan seluruh peraturan
ditentukan oleh Belanda, akan tetapi Belanda belum bisa menguasai cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu ingin berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itulah jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia tidak dapat dikuasai oleh Belanda. Selama 350 tahun lebih itu seluruh bangsa Indonesia berjuang melawan Belanda. Di tanah Jawa, di tanah Sulawesi, di tanah Kalimantan, di tanah Bali, di Sumatera, bersambung peperangan demi perangan, tidak ada henti-hentinya. Bangsa yang tidak pernah berhenti berjuang itu, apakah bisa dikatakan bangsa yang dijajah? Bangsa yang benar-benar telah dijajah adalah bangsa yang sudah mati, bangsa yang tidak hidup dalam perjuangan. Setelah selesai perjuangan secara fisik, secara kekerasan, kemudian berjuang secara pergerakan, timbul macam-macam pergerakan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea kedua disebutkan, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Jadi bangsa Indonesia terus berjuang, terus bergerak, tidak pernah berhenti. Dan bangsa yang benar-benar bangsa jajahan secara hakiki ialah apabila bangsa itu benar-benar dalam jiwanya sudah tidak ada nyala api perjuangan, api pergerakan. Meskipun bangsa itu dalam keadaan kemakmuran, kemewahan, apa artinya rumah yang megah, peralatannya yang cukup, tapi dalam terisi manusia-manusia yang tidak bernyawa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki jiwa yang besar, jiwa yang hidup, jiwa yang menyala, yang kebesarannya itu dibuktikan oleh adanya perjuangan, pergerakan, mengusir bangsa asing berabad-abad tahun lamanya. Oleh sebab itu, janganlah terpesona oleh kata-kata bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama 350 tahun lebih. Kata-kata tersebut secara politik, secara umum bisa kita terima, akan tetapi secara hakiki sama saja kita itu meremehkan jiwa bangsa sendiri, meremehkan jiwa bangsa sendiri, menganggap jiwa bangsa kita itu telah mati selama 350 tahun lebih, sama dengan menganggap bahwa bangsa Indonesia telah mati selama 350 tahun lebih, terkubur di dalam tanah air Indonesia.
Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah sekedar kami sampaikan agar dapat dipahami sehubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya kira cukup di dalam pertemuan ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan menambah wawasan. Selanjutnya nanti dilanjutkan kausa. Untuk kami cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali di dalam penyampaian saya ada yang tidak berkenan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.